Nah, di video kali ini kita akan latihan-latihan soal lagi mengenai himpunan. Nomor pertama soalnya seperti ini. Yang pertama kumpulan warna lampu lalu lintas, kumpulan nama negara anggota ASEAN, ketiga kumpulan siswa di kelasmu dengan berat badan kurang dari 60 kg, kemudian kumpulan siswa rajin. Dari kumpulan-kumpulan di atas yang dapat menjadi himpunan adalah, nah kita ingat dulu, himpunan itu adalah suatu kumpulan tetapi harus terdefinisi dengan jelas. Ingat ya, terdefinisi dengan jelas. Jadi ada ukurannya maksudnya. Jadi misal kumpulan warna lampu lalu lintas. Nah ini kan jelas, ya kan, ada merah, kuning, hijau. Berarti ini bisa jadi himpunan yang ini. Yang kedua, kumpulan nama negara anggota ASEAN juga jelas. Ada Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina. Itu kan ada jelas ya, itu anggota ASEAN atau bukan. Kemudian kumpulan siswa di kelasmu dengan berat badan kurang dari 60 kg. Itu juga jelas. Kan ada yang 59 kg, ada yang 58, ada ukuran pastinya 60 kg itu. Nah, yang 4 ini bukan himpunan, ini kumpulan siswa rajin. Kata rajin di sini kata sifat, nggak ada ukurannya. Rajinnya itu bagaimana atau ukuran rajinnya itu seperti apa? Berarti ini bukan himpunan. Berarti jawabannya yang bisa menjadi himpunan adalah 1, 2, 3. Yang A. Seperti itu, berarti jawabannya yang A. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Dari kumpulan-kumpulan berikut yang dapat menjadi himpunan, yang mana? Yang pilihan A, kumpulan siswa nakal. Kumpulan siswa nakal itu berarti nakal bukan himpunan ya. Karena tidak ada ukuran pastinya. Siswa nakal itu yang bagaimana? Kumpulan bilangan kecil juga tidak ada. Bilangan kecil itu bagaimana juga nggak ada. Kemudian kumpulan siswa berbadan tinggi. Kumpulan siswa berbadan tinggi juga nggak bisa ini. Kumpulan siswa berbadan tinggi nggak ada ukuran pastinya, bukan himpunan. Nah, kemudian kumpulan bilangan asli antara 4 dan 8. Nah, ini baru bisa jadi himpunan. Kumpulan bilangan asli antara 4 dan 8 berarti berapa? 5, 6, kemudian 7. Oke, jadi seperti itu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Yang dapat menjadi himpunan ini juga sama, lukisan indah tidak dapat ya. Lukisan indahnya seberapa? Makanan lezat juga nggak bisa ini. Siswa pandai bukan. Nah, kalau alat musik tiup ini jelas ini. Ada trompet, ada seruling, seperti itu ya alat musik tiup. Berarti jawabannya yang D. Nomor 4 berikutnya kita hapus. Nomor 4. Penulisan notasi pembentuk himpunan. Nah, ini kita identifikasikan dulu tiap masing-masing jawabannya. Pilihan jawabannya. Bedain ya, ada tandanya zret ini sama enggak. Kalau ada tandanya zret ini berarti 5-nya ikut. Tapi kalau enggak ada berarti 5-nya enggak ikut. Berarti kalau ini yang pilihan A ini kalau dibikin notasi pembentuk, dibikin anggota-anggotanya, ini berarti 5-nya nggak ikut. Bilangan prima 5-nya nggak ikut di antara 11, berarti isinya adalah 7 doang. Nah, seperti ini. Padahal dia mintanya 5, 7, 9, 11. Berarti bukan yang A. Yang B, 5-nya ikut, 11-nya ikut. Bilangan prima. Berarti mulainya dari 5. 5 kan bilangan prima. 7. Terus kemudian 11, 9 bukan bilangan prima ya, 9 bisa dibagi 3. Nah udah seperti ini, 5, 7, 11, dikasih kurung awal tutup. Nah padahal mintanya ada 9, berarti bukan yang B. Kalau yang C, bilangan ganjil, 5-nya nggak ikut, 11-nya juga nggak ikut, karena nggak ada tandanya sama dengan, nggak ada garisnya ini artinya sama dengan. Berarti mulainya dari bilangan ganjil 7, 9, ya udah 7 dan 9 aja, 11-nya nggak ikut kok. Berarti bukan yang C juga. Kalau yang D, 5-nya ikut, 11-nya ikut, bilangan ganjil, berarti 5, 7, 9, 11. Jadi jawabannya yang D. Seperti itu. Kemudian kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5.
Kita hapus dulu. Nomor berikutnya. Penulisan notasi pembentuk himpunannya adalah, nah kalau kayak gini bagaimana? Sama, kita identifikasikan terlebih dahulu. Misal 10-20 bilangan ganjil. Bilangan ganjil ya. Berarti mulainya, karena ini nggak ada tandanya sama dengan, berarti mulainya dari 11, 13, 15, kemudian 17, kemudian 19. Nah, 15-nya ada, padahal di sini nggak ada. Berarti bukan A jawabannya. Bukan yang A. Kalau yang B, 19-nya ikut, 10-nya nggak ikut. Bilangan ganjil. Sama ini. Berarti mulainya dari 11, 13, 15, 17, 19. Nah, ini masih ada 15-nya. Berarti bukan yang B. Yang C, 10-nya nggak ikut, 19-nya ikut. Bilangan prima. Ingat, bilangan prima. Berarti mulainya dari 11. Kemudian 13, 17, 19. Nah, ini sama. Berarti jawabannya yang C. Kalau kita identifikasikan yang D, 11-nya ikut, 19-nya nggak ikut. Bilangan prima. Berarti 11, 13, 17 saja. Karena 19-nya nggak ikut karena nggak ada tandanya sama dengan. Seperti itu. Berarti jawabannya yang C. Kemudian kita lanjut ke nomor 6. Jika himpunan P dinyatakan dengan mendaftarkan anggota-anggotanya, maka anggota-anggota di himpunan P adalah sebagai berikut. Ini anggota-anggotanya ya. Berarti isinya apa ini? P-nya. P-nya isinya adalah 6-18 bilangan genap. 6-nya nggak ikut, 18-nya nggak ikut. Berarti mulainya dari angka 8. 10, 12, 14, 16. Nah, seperti ini. Berarti jawabannya yang 8, 10, 12, 14, 16. Jawabannya yang C. Itu untuk nomor 6. Kita lanjut ke nomor berikutnya, nomor 7. Hapus dulu. Jika himpunan P dinyatakan dengan kata-kata, maka menjadi, kalau bilangan ganjil positif itu jelas bukan ya. Ini berarti isinya ada 1, 3, 5, 7, 9, 11 dan seterusnya. Ini namanya himpunan tak berhingga. Iya kan? Banyak banget. Bilangan prima positif juga sama. Enggak ada batasannya ini. Berarti 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan lain-lain. Nah, padahal dia mintanya cuma 2, 3, 5 aja. Yang C, bilangan prima positif kurang dari 7. Nah, ini jawabannya. Positif prima kurang dari 7 berarti 2, 3 dan 5. Seperti ini. Kalau yang D ini bilangan asli kurang dari 7 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti jawabannya yang C, yang sama. 2, 3, 5. Kita lanjut ke nomor 8. Nah, ini nama-nama bulan dalam 1 tahun diawali huruf J. Nama-nama bulan dalam 1 tahun yang diawali huruf J. Berarti kan Januari itu kan, berarti isinya C-nya itu kan berarti ada Januari, ya kan? Januari. Kemudian ada Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Nah, seperti ini ya. Berarti, nah ini ada tandanya kayak gini. Ini bukan ini. Ini artinya bukan anggota. Padahal Januari itu anggotanya di C, ya kan? Berarti ini salah. Ini salah. Harusnya itu Januari itu seperti ini. Nggak usah pakai garis red-nya ini C gini. Februari anggota C, padahal Februari depannya F. Nah, ini salah juga. Harusnya Februari itu bukan anggota dari C. Nah, kalau Juni anggota dari C. Nah, benar ini, Juni anggota dari C.
Sedangkan ini Juli bukan anggota dari C, padahal Juli itu anggota C. Ini salah. Yang benar harusnya Juli anggota dari C. Jadi jawabannya yang C ini. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Kardinalitas atau banyaknya anggota dari himpunan Ki. Huruf pembentuk kata Pancasila. Ingat ya, yang ditulis itu yang sama hurufnya ditulis sekali aja. Jadi hurufnya apa aja? Ada P, ada A, ada N, ada C, A-nya udah ditulis sekali, terus ada S, ada I, kemudian ada L. Ini L ya. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 ya. Seperti ini. A-nya dihitung sekali ya. Ini untuk nomor 9. Kemudian kita lanjut ke nomor 10. Dari pernyataan-pernyataan di atas yang merupakan himpunan kosong adalah, nah, faktor dari 24, faktor dari 24 ini ada ya isinya ya. Himpunan kosong itu himpunan yang tidak punya anggota. Ada 1, 2, 3, 4, 6. Kemudian berapa? 4, 6, 8. Terus 12, kemudian 24. Ini bukan, jelas bukan ini. Kan bukan, yang mintanya himpunan kosong yang enggak ada anggotanya. Nah, ini B. 7 sampai 8 bilangan asli. Di antara 7 sampai 8 bilangan asli kan enggak ada. Nah, simbolnya kayak gini, himpunan kosong. Jadi enggak ada isinya. Kalau yang 3 ini bilangan prima. Di antara 17 sampai 22 ada 19 ada, kemudian 19, 20, 21, 22, 23 ada, 23 enggak masuk. Ini ada 19 saja berarti. Cuma mentoknya 22 enggak sampai. Berarti ini bukan himpunan kosong karena masih ada anggotanya. Yang D bilangan genap antara 2 dan 8. Nah, ini ada 4, ada 6. Seperti ini. Berarti yang merupakan himpunan kosong adalah yang nomor 2. Itu untuk nomor 10. Kemudian kita lanjut ke nomor 11. Berikutnya. Himpunan berikut yang merupakan himpunan tak berhingga. Himpunan tak berhingga itu himpunannya banyak banget, nggak bisa dihitung anggota-anggotanya. Himpunan faktor positif dari 25. Nah, ini kalau ini bisa ya ini. Ini berhingga ya, kan bisa dihitung 1, kemudian 5, kemudian 25. Nah, ini ada batasnya. Ini himpunan berhingga namanya. Yang B, himpunan bilangan asli kurang dari 25. Ini juga ada. Juga bisa dihitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, terus dan seterusnya sampai 24. Berarti ini ada 24 anggota. Ini bisa, bukan yang ini berarti. Mintanya tak terhingga. Himpunan bilangan prima positif kurang dari 25. Nah, ini himpunan bilangan prima positif kurang dari 25. Berarti ada 2, 3, kemudian 5, 7. Terus ada 11, 13. Terus bilangan prima berarti 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23. Nah, ini masih bisa dihitung 2, 4, 6, 7, 8, 9. Masih ada. Nah, yang D, himpunan bilangan bulat yang kurang dari 25. Ingat, bilangan bulat doang itu bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Berarti ini banyak banget anggotanya yang nomor ini. Itu berarti bisa 24, bisa 23, bisa 22, bisa titik-titik sampai 0, bisa negatif 1, bisa negatif 2, bisa negatif 3 sampai tak terhingga. Berarti jawabannya yang D. Itu untuk nomor 11. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 12. Diketahui seperti ini. Mencari komplement himpunan. Komplement himpunan. Semestanya ini ya. Kita identifikasikan dulu komplement himpunan A-nya ini isinya apa aja. Kita tulis anggotanya dulu di samping sini. 3-nya ikut, 8-nya nggak ikut. 3-nya ikut, 8-nya nggak ikut. Berarti 3, 4, 5, 6, 7.
Berarti yang komplemennya mana? Kita lihat himpunan semesta tapi yang nggak ada di sini. Itu artinya komplemen. Berarti ada 0, ada 1, ada 2, 3, 4, 5, 6, 7-nya udah ada ini. Udah ada di A, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 0, 1, 2, 8, 9. Seperti ini. Berarti jawabannya yang mana? 0, 1, 2, 8, 9 yang B. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 13. Seperti ini ya nomor 13. Soalnya S himpunan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kemudian B adalah faktor positif dari 10. Faktor positif dari 10 berarti isinya apa? Kita daftarkan anggota-anggotanya dulu. Faktor positif dari 10 berarti isinya 1, 2, 5, kemudian 10. Maka komplement dari himpunan B yang bukan ini apa berarti? Berarti 3. Nah, 3 kan nggak ada. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Seperti ini. 3, 4, 6, 7, 8, 9. Jawabannya yang C. Kemudian untuk nomor 14. Kita lanjut nomor 14. Himpunan berikut yang tidak dapat menjadi himpunan semesta. Tidak dapat menjadi himpunan semesta. Perhatikan. Yang S ini. Bilangan ganjil positif. Berarti isinya 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Dan seterusnya. Nah, kalau kayak gini kan semua yang ada di sini 3, 5, 7, 9 itu kan ada di S-nya ini, di A-nya ini, ya kan? Di bilangan. Berarti ini bisa jadi himpunan semesta. Kan himpunan semesta itu kan adalah himpunan yang isinya adalah semua anggota yang sedang dibicarakan. Nah, ini 3, 5, 7, 9 di sini ada semua kan di A ini. Nah, ini berarti bisa ini yang A. Yang B, bilangan prima positif. Bilangan prima positif mulainya dari 2, 3, kemudian 5, kemudian 7, kemudian 11, kemudian 13, dan lain-lain. Nah, ini ada yang nggak dibicarakan ini, yang B kalau kalian tahu. Nah, 9-nya ini nggak ada di sini. Yang B ini, berarti yang B ini tidak dapat menjadi himpunan semesta, berarti jawabannya yang B. Kalau yang C ini bilangan asli, semuanya ada di sini 3, 5, 7, 9 itu semuanya bilangan asli. Bilangan asli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan seterusnya. Nah, semuanya ini ada 3, 5, 7, 9 termasuk di C sini. Sedangkan yang di D ini juga sama, bilangan bulat itu mulainya dari negatif ya, negatif tak hingga, negatif banyak banget, kemudian negatif 2, negatif 1, 0, 1, ini yang positif, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kan semuanya dan seterusnya. 3, 5, 7, 9 kan semuanya masuk di D ini. Berarti ini juga bisa. Berarti yang nggak bisa itu yang B, bilangan prima positif, karena di sini nggak ada 9-nya. Padahal di sini ada, kita sedang membicarakan 9. Seperti itu. Sekarang untuk nomor 15. Himpunan berikut yang dapat menjadi himpunan semesta dari himpunan P dan Q. Apa coba? Kita identifikasikan dulu anggota-anggotanya. 2 sampai 15 bilangan prima. Berarti mulainya 2-nya nggak ikut ya. Ini karena nggak ada tandanya sama dengan. Berarti 3, terus 5, bilangan prima 7, 9 nggak ikut, 11, 13. Seperti ini. Kemudian yang Q isinya apa? Bilangan ganjil positif. Berarti mulainya dari 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13,
15, 17. Sekarang yang dapat menjadi himpunan semesta. Jadi himpunan semesta itu semuanya di sini harus ada nanti. Misal yang A ini. Yang A ini duanya ikut bilangan prima. Mulainya berarti dari 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. Nah, ini bukan jawabannya ini karena di sini ada angka satunya. Angka satunya di sini nggak ada di A ini, ya kan? Berarti ini bukan yang A. Kalau yang B isinya apa? Bilangan ganjil. Bilangan ganjil duanya ikut tapi 2 bukan bilangan ganjil, berarti mulainya dari 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17. Nah, ini juga ada angka satunya, nggak ada di B. Padahal harus ada di semua di sini. Berarti juga bukan yang B. Sekarang yang C, bilangan prima positif. Bilangan prima positif mulainya dari 2. Nah, ini juga nggak ada satunya kan? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, kemudian 19. Ini juga nggak ada satunya, padahal di sini mintanya harus ada satunya. Berarti yang D jawabannya. Bilangan ganjil positif mulainya dari 1, 3, 5, 7, yang kurang dari 20. 9, 11, 13, 15, 17, 19. Nah, semua yang di D ini ada semua. PQ ini semuanya ada di sini. 1, 3, 5, 7, 9, 13 juga ada. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 juga ada. Ini malah ketambahan 19. Oke, jadi seperti itu untuk pembahasan video kali ini. Kalau masih bingung, bisa tanya di WA atau di Zoom. Oke, Tuhan memberkati.